kalian, karena kalau memang untuk tahu implementasi K3 ya harus ke lapangan. Lapangan kita itu ada jauh, ada di Asahan, ada di Takengon, ada di sana. Karena di sini adanya mana beriannya? Di sini adanya hanya sifatnya administrasi sebetulnya. Cuman itu pun tetap beberapa harus kita sampaikan, izin ya. Jadi beberapa kalau untuk APD-nya pegawai terdiri dari helm, ada helm. Jadi helm ini kalau dia putih biasanya untuk manajemen, helm putih. Kalau dia helm merah ini kita digunakan oleh pengawas K3 maupun officer maupun tim leader K3 di lapangan. Nah ini rompinya, rompi PLN-nya seperti ini. Sepatu safety yang memang di sininya ada apa? Besi. Ada besi atau komposit. Kalau sekarang sudah komposit bahannya. Terus ada ini. Kalau untuk daerah berlumpur memang kita pakai sepatu bot seperti ini. Biasanya yang digunakan oleh pekerja sipil. Nah, biasanya kita melaksanakan adanya safety briefing kalau di lapangan. Jadi ini kita pakai TOA kalau menggunakan safety briefing. Tahu safety briefing nggak? Kan belajar K3 nggak sih sebetulnya? Iya Pak. Belajar. Nah, terus kita melakukan namanya safety briefing. Dan sebetulnya untuk kalian seperti ini yang pendatang baru, kami harus melakukan namanya safety induction. Tapi katanya belajar K3. Jadi safety induction itu adalah sebuah kayak kampanye safety campaign kepada pendatang baru. Karena kalau sekarang pertanyaannya, kalau misalnya terjadi gempa bumi, kalian mau lari kemana? Bagi pegawai. Bingung kan? Karena nggak tahu, makanya kita harus pakai insting. Kemana kita pergi? Coba pergi ke mall. Kalian pernah ke RCW nggak? RCW. Begitu masuk itu apa yang kalian perhatikan? Enggak. Jadi begitu kita masuk, kalau bukan itu sih. begitu kita masuk, kita harus melihat di mana ada apartnya, Kalau bukan aja. di mana ada hidrannya, di mana ada tulisan exit row. Iya, itu masukkan. Itu harus Bu. Jadi Itu pundak itu yang kau pegang tangan kan. supaya ketika kita pergi ke suatu tempat kita tahu cara menyelamatkan diri kita. Nah, itu dia. Itu. Nah, itu kelilingkan di Pak. Jadi kemana pun dari belakang mau dari belakang lihat pantat. bukan cuma ke kantor ini. Di bawah, Mana Bang. coba langsung lihat. Mana? Di mana ada tabung kapal? Kalau terjadi api seperti yang kira-kira gitu nih. Nah di kantor ini mempunyai namanya sistem pencegahan pemadam kebakaran. Ada tabung apar di setiap lantai, ada hidran, ada smoke detector. Itu ada smoke detector, ada di pantry ada heat detector. Nanti coba kita, kalau memang ini kita akan coba berkeliling. Saya bawakan keliling untuk di mana sih letak-letaknya kan. Nah, di sini di setiap ruangan mempunyai kotak P3K. Di mana kotak P3K itu selalu kita lakukan monitoring, itu selalu kita update tentang isinya, apakah isinya masih bagus apa tidak, sudah kadaluarsa apa tidak. Jadi setiap bulan kita lakukan monitoring. Memang ternyata di situ isinya sudah kadaluarsa, itu kita ganti, kita buang, kita request yang baru. Itu ada kotaknya, ada di sana, di situ. Nah, nanti terkait dengan kebijakan dan komitmen K3, sebetulnya harus dari sini dulu. Kita mempunyai kebijakan dan komitmen K3, itu kami tempel di setiap dinding yang ada di kantor ini. Itu tujuannya apa? Bahwa memang manajemen kami berkomitmen untuk peduli dan mengimplementasikan K3 di tempat kerja. Nah, kantor kami ini mempunyai 4 unit pelaksana.
unit pelaksana ini ada di UPP 1 ada di Banda Aceh, UPP 2 ada di Aceh Tengah di Takengon, UPP 3 ada di Medan, UPP 4 ada di Asahan. Masing-masing ini dengan proyeknya ada yang bangun pembangkit, ada yang pembangunan gardu induk dan juga transmisi. Tersebarlah di 4 daerah itu. Nah, semuanya kebijakan ini diturunkan kepada manajer UPP namanya, kalau sudah di unit pelaksana. Nah, sama halnya teman-teman di UPP juga melakukan identitas dan simbol-simbol yang sama terkait ketiga, dari sisi helm, rompi, sepatu, itu semua sama. Apa jadinya kita lompat ya. Untuk pekerjaan di ketinggian, karena kita mempunyai pekerjaan di ketinggian, salah satunya pengawasan pembangunan tower transmisi, ada tower SUTT dan SUTET. Ini untuk setiap pekerja maupun pengawas menggunakan namanya full body harness. Nih, iya enggak? Pernah melihat orang pakai ini? Jadi kalau di permen itu, saya lupa permen berapa, kalau orang melakukan pekerjaan di atas ketinggian 1,8 meter sudah harus menggunakan body harness seperti ini. Nah, alat-alatnya di kantor ini nggak terlalu banyak, hanya ada ini sebetulnya body harness. Ini juga nanti kalau misalnya ke lapangan kita pinjamkan ke teman-teman di UPP. Sepatu, rompi, kalau terkait dengan pemadam kebakaran yaitu tadi ada hidran, ada apa, ada fire alarm system. Di bawah kita ada mesin pompa. Nanti bisa kami tunjukkan seperti apa ininya. Kira-kira ada lagi nggak yang terkait dengan peralatan? Milenial, koperasi, kantin, ISS dan manual emergensi. Jadi ketika ada gangguan atau kebakaran di zona 1, maka zona 1 itu akan membunyikan alarm. Alarmnya itu akan melapor ke sini. Ada A dan F. Kalau A ini adalah ada kejadiannya. Kalau F itu failure. Ini bukan F, jadi A dia. Kalau F itu failure berarti ada kerusakan pada sensornya. Sensornya tadi kan sudah kutunjukkan tuh. Ada heat detector, ada smoke detector. Kalau di kantor kita nggak punya sprinkle itu nggak ada. Nah itu kira-kira. Ini untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar. Jadi ketika misalnya pegawai sudah pulang semua, maka satpam itu bisa langsung menuju ke zona mana dia ada terjadi kebakaran. Kira-kira seperti itu. Ada yang tanya terkait ini? Nggak ada? Oke. Baik, yuk. Ini namanya assembly point. Jadi ketika terjadi ada kebakaran, maka seluruh pegawai dan tenaga lidah yang ada di sana itu harus diarahkan ke sini, ke assembly point. Jadi inilah merupakan tempat berkumpul seluruh pegawai. Di sini nanti lakukan penghitungan. Misalnya bidang lantai 5 tadi pagi hadir berapa orang, sekarang ada berapa orang, gitu. Semua tempat namanya assembly point, ya. Itu terkait assembly point. Sekarang aku mau kembali ke tempat fasilitas. Ini sama ya. Ini hidran, tempat penyimpanan hidran box. Ini depannya ada selang sama nozzle di situ namanya. Airnya diambil dari sini. Ya. Tempat merokok biasanya di tempat yang dialokasikan di sini, ini merupakan area merokok. Jadi diharapkan seluruh tamu atau pegawai yang merokok di area di sini. Gitu. Mana sih mic ini ya? Ini namanya mesin pompa, ruang mesin pompa. Di sini ada pompa diesel, ada electric pump, sama iya dikunci. Ada joki pump,
joki pump, electric pump, sama diesel pump. Ada 3 isinya. Coba ulangi ya. Jadi di dalam ruang pompa itu ada 3 jenis pompanya. Yang pertama diesel pump, yang kedua joki pump, yang ketiga ada electrical pump. Nah, jadi dalam hal terjadi kebakaran maka akan dilakukan, ini otomatis akan hidup untuk dilakukan penyemprotan melalui selang hidran. Yang pertama nyala itu adalah joki pump, dia langsung nyala joki pump. Kalau tekanannya kurang dia akan menggunakan electrical pump, dan ketika itu juga dirasakan sudah kurang maka akan hidup lagi diesel pump. Seperti itu dia. Oke. Ini genset. Genset ini gunanya adalah untuk membackup pasokan listrik untuk kantor kita. Jadi dia digunakan ketika lampu padam dan otomatis menyala ketika memang ada listrik dari PLN padam. Nah, ini adalah SLO. Jadi setiap namanya pembangkit listrik harus mempunyai SLO. Namanya SLO yang dikeluarkan oleh PT Andalan Mutu Energi tahun 2017. Ini kapasitasnya ini 250 kPa terpasang, kapasitas mampu, kapasitas ujinya hanya 100 kW. Gitu. Konsumsi bahan bakarnya juga di sini. Ya. Satu kewajiban kita dalam implementasi pekerjaan dimanapun, bukan cuma di PLN, tadi kan sudah contohnya garmen itu. Jadi garmen itu juga potensi bahaya itu kan banyak. Nah, ada namanya fatik di situ, kita jadi fatik kue. Kalau industri garmen yang saya tahu, yang sering mengalami kecelakaan kerja itu namanya fatik. Coba nanti cari searching fatik kue, tulisannya fatik kue. Fatik itu adalah kondisi seseorang mengalami kelelahan sehingga dia bisa orang mengendarai sebuah mobil, dia sudah ngantuk, melayang, tiba-tiba apa namanya istilah tidur sebentar itu, kan dulu pernah viral itu. Nah itu mau dipelajari banyak sebetulnya terkait dengan K3 ya, mungkin implementasinya yang harus kita pelajari bersama ya. Itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman tetap semangat ya, jadi mahasiswa apapun yang penting ya memahami K3 itu adalah sesuatu keuntungan, itu ada kerugian, karena kemanapun kita pergi kita harus bermain dengan insting kita, hanya karena kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan anggota keluarga kita, manapun kita berada. Nah, coba nanti praktekkan langsung ketika pergi ke tempat, mata kita harus melihat, oh ketika terjadi sesuatu, akan lari kemana, harus tahu itu. Nah, apalagi ke tempat yang memang belum pernah kita jalani, itu dulu. Saya selalu seperti itu, pergi ke mall, pergi ke hotel, saya harus lihat dulu kira-kira tangga daruratnya di mana. Karena ketika terjadi keadaan darurat, TV itu pasti mati. Itu sudah dimatikan, pasti nggak boleh. Aku harus lari kemana? Jangan-jangan bingung dia. Ya kata kita kan punya 2 tangga darurat, ada di sisi kiri, ada di sisi kanan tangga daruratnya. Jadi kalau sudah tahu ada api di sana, masa aku harus lari ke sana? Kan kira-kira gitu. Itu ininya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, saya Yubel Sitompul, sampai jumpa. Kalau ada yang kurang memuaskan, ada yang perlu kami didiskusikan kembali, nanti hubungi aja sih. Teman-teman itu. Iya. Apa-apa. Oke, itu terima kasih sudah berkunjung ke kantor kami.